Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن وأشهد أن محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم صلوات الله الأحد وملائكته وأنبيائه وجنوده وأنصاره على أحمد نور الله وعلى محمد رسول الله وعلى مهدي خليفة الله اللهم صل وسلم اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل ربنا افتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas karunia-Nya. Pagi ini kembali kita bisa salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi kebiasaan ya, yang baik yang bisa kita persaksikan ya, di hadapan Allah kelak nanti ya, menjadi tanda-tanda ya kita termasuk ya hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Di antara amaliyah dzikir ya, yang termasuk kategori diandalkan ya, di akhir zaman ini ya, dan termasuk ya zikir-zikir yang zikir-zikir dan doa ya, doa yang pertama dan diutamakan itu adalah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri karakter akhir zaman itu banyak fitnah
banyak musibah, banyak bencana, banyak kesulitan dan permasalahan dalam kehidupan ini, baik dialami dalam skala personal, sosial, bahkan peradaban ya manusia seluruhnya. Karena itu ya zikir dan doa istighfar ini termasuk ya salah satu ya hal yang penting disampaikan, diajarkan oleh para anbiya wal mursalin ya. Dan bahkan menjadi zikir yang diandalkan untuk selalu diamalkan. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menyampaikan laporan pertanggungjawabannya sebagai ya Rasulullah ya, sebagai penyampai risalah ya, Allah Subhanahu wa taala, di antara yang beliau sampaikan kepada Allah adalah ya, seperti yang diungkap di dalam surah Nuh, faqul tastaghfiru innahu kana ghaffara. Ya Allah, aku sudah ajarkan, aku sudah ingatkan ya, kepada umatku agar mereka beristighfar kepadamu ya Allah. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kamu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia maha pengampun ya. Jadi perintah beristighfar dan pernyataan ya innahu kana ghaffara atau innallaha ghafurur rahim ya, ini melengkapi gitulah. Allah perintahkan kita beristighfar kepadanya, dan Allah menyatakan ya bahwa dia maha pengampun dan maha penyayang. Ini melengkapi, sehingga membuat kita bersemangat seharusnya, dan kita meyakini ya bahwa istighfar adalah solusi ya. Dan ayat ini bukan sekedar menyampaikan perintah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, tapi lebih lanjut ya memberikan janji yang harus kita imani, bahwa dengan beristighfar kepada Allah yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan ya air tercurah dari langit, yang dengan air itu bisa menumbuhkan, menghidupkan ya bumi ini gitu. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan melipat gandakan, menambah harta benda kalian, kekayaan kalian, dan anak-anak kalian. Nah, ini. Ketika Quran menyatakan hal ini, bahwa istighfar adalah solusi kesejahteraan, solusi kebahagiaan ya, maka ya hendaknya jadi perhatian untuk semangat kita mengamalkannya ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan di bumi ini ya kebun-kebun, taman-taman, dan sungai-sungai yang mengalir. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa istighfar adalah jalan, pintu, solusi keberkahan ya, kebaikan ya, kesejahteraan. Jadi hal-hal yang kita hajati, hal-hal yang positif yang membahagiakan kita, kuncinya di istighfar. Nah, kalau di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, ya ini kalimat yang digunakan menarik kita perhatikan ya. Man lazima, lazim, bahasa Indonesia lazim apa? Sesuatu yang selalu ya, istiqamah,
selalu dilakukan, lazim, jadi kebiasaan gitu. Jadi melekat, ya, nempel gitu, ya, lazim, jadi kebiasaan. Ya. Melazim al-istighfar, maka siapa saja yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah menjadikan baginya, ya, kelapangan dalam segala, dari kegundahannya, ya. Wa min kulli dhikin mahraja, jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi ayat hadis melengkapi. Harusnya kita respon, ya, ada semangat, ada keyakinan untuk melazimkan istighfar. Bukan sekedar, ya, di dalam salat kita beristighfar, bukan sekedar setelah salat kita beristighfar. Bagaimana istighfar itu, ya, selalu kita baca, kita amalkan. Kenapa menggunakan lazimah? Karena, ya, apa yang membuat kita harus beristighfar itu nyata ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ya, Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat karakter manusia, karakter diri kita yang membuat kita harus beristighfar. Pertama, ya, bahwa kita harus menyadari, ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, gitu. Kita menyadari bahwa, ya, kita ini makhluk yang, ya, bahwa kita bahwa kita makhluk yang berdosa, gitu ya. Jadi ada kesadaran diri bahwa kita ini berdosa, lemah, tidak berdaya, ya. Kadang gundah, gelisah, ya, hati kita, ya, mengalami kesempitan atau kegalauan pikiran, ya, memiliki problema atau permasalahan kehidupan. Ini setiap kita pasti ada nih, memiliki situasi ini. Karena itu perlu kita memiliki tidak sekedar pengetahuan, gitu, tapi kesadaran bahwa beristighfar itu merupakan sesuatu yang penting dan harus kita lakukan. Jadi istighfar itu adalah adanya kesadaran, ya, diri, ya, bahwa kita ini makhluk yang memiliki kesalahan dan dosa, memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan, kegundahan atau kegelisahan hati, kesempitan atau kegalauan pikiran, atau problema permasalahan kehidupan lainnya. Jadi ketika kita, ya, memiliki kesadaran ini, solusi pertama yang harus kita ambil adalah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama yang bijaksana itu, ya, guru murabi yang bijaksana itu, ketika dia ditanya, diminta solusi atas permasalahan kehidupan seseorang, jawaban bijaksananya istighfir rabbakum. Istighfarlah kepada Allah, berzikirlah, berdoalah, ya, dengan istighfar. Jadi perhatikan, ya, tidak sekedar zikir tapi doa, ya. Tidak sekedar doa tapi juga dilengkapi dengan zikir-zikirnya. Jadi selalu ada pasangan tuh dari amal taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping amal fisik, ya, di samping amal badan yang kita lakukan, ya, di sana ada, di dalamnya dikandung, ya, zikir-zikir dan doa-doa. Zikir itu mempertemukan, mempersatukan, mendekatkan, gitu ya. Kalau doa-doa itu adalah mengungkapkan, meminta, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu di dalamnya ada doa-doa. Karena itu kita harus bisa melengkapi, ya, istighfar kita dengan zikirnya dan dengan doanya. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, perintah istighfar itu selalu digandengkan dengan perintah bertaubat, ya. Apa itu taubat? Ya. Kalau istighfar tadi, ya, kesadaran, ya,
Adanya kesalahan pada diri ini, dosa pada diri ini, kelemahan ya pada diri ini, ketidakberdayaan pada diri ini, mengalami kegundahan, kegelisahan hati, kesempitan galon pikiran, adanya problema atau permasalahan kehidupan, gitu. Kesadaran itu, kita istighfar kepada Allah SWT. Nah, taubatnya apa? Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dan yakin serta tawakal kepada Allah taala. Kemudian ridho dengan keputusan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah itu seperti itu. Ada keyakinan, ada kepasrahan dan keyakinan. Ada sikap ridho dan tawakal kepada Allah atas apa yang dialami, apa yang terjadi. Karena dia ya, lebih tahu yang terbaik buat kita. Jangan kita merasa gagal ya, atas rencana, usaha, strategi hebat yang kita lakukan, kemudian nggak mencapai hasil yang diharapkan. Jangan. Kita berikhtiar, kita berencana, kita membuat strategi, ya, berusaha dengan keras mujahadah, itu adalah keniscayaan yang harus kita lakukan. Tapi apa yang terjadi dan dicapai itu adalah ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya ya. Suka tidak sukanya itu adalah keputusan Allah. Nah, tinggal perlu adanya sikap ya. Bagaimana kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau anggap buruk itu baik buat kamu. Boleh jadi apa yang engkau anggap baik bagimu ternyata buruk bagimu. Ini di luar kepengetahuan kita. Jadi taubat itu seperti itu. Kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah. Setelah kita ditarbiyah, dididik, melakukan taqarrub yang sempurna, ya, selama sebulan ditambah 6 hari ya puasa kita Ramadan dan setelahnya, maka Allah perintahkan kita untuk fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Jadi desain apa kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada ya, skenario, kembali kepada kehendak, kembali kepada takdir yang Allah sudah ya tetapkan terhadap penciptaan diri kita dan semesta alam ini. Kembali kepada fitrah ya. Manusia ya yang aslinya ya, sebagai makhluk yang dimuliakan, diistimewakan di antara makhluk Allah yang lainnya dengan 3 hal ya. Pertama adalah derajat yang tinggi, sehingga Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, kepada kita ya. Allah berikan kepada kita nikmat karunia yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Allah tundukkan apa saja di langit dan di bumi, di daratan, di lautan ya. Seluruh makhluknya untuk kita manusia. Dia menjadikan bumi dengan segala isinya untuk ya, fasilitas kehidupan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ayat ini berulang kali disampaikan Allah dalam surah Ar-Rahman, menjelaskan bahwa Ar-Rahman, dia yang Maha Pengasih, telah mencurahkan ya, kasih sayangnya sempurna buat kita ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini ketika banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini, respon kita ya buktikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu lebih menantang kita untuk meraih, mendapatkan nikmat karunia lainnya dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita ya. Layaknya, pantasnya kata Allah, kita hendaknya bersyukur, berbahagia. Qul, katakanlah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya saja, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira, berbahagia. Artinya apa? Karunia dan rahmat Allah itu ada, tersedia,
tercurah. Tinggal bagaimana kita mengambil, menggunakan, memanfaatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berikan dalam fitrah ya, dalam apa takdirnya, Allah memberikan kepada kita manusia ya amanah yang besar. Ayat-ayat ini ya, baik berupa derajat, nikmat ya, bahkan ini amanah, ketika Allah sampaikan dengan ayatnya, dengan firman-Nya, itu dikaitkan dengan ya, makhluk Allah yang lainnya. Ketika Allah mengangkat derajat kita, Allah ya, di sana ada malaikat dan jin ya, yang disuruh sujud kepada kita. Itu kan derajat. Ketika Allah bicara tentang nikmat karunia, semua apa yang Allah ciptakan, Allah sediakan di langit, di bumi, Allah tundukkan semuanya untuk kita. Nah ini perlu tidak sekedar ya kita amati, kita terima sebagai pengetahuan saja. Dalami dengan zikir. Maka tadi malam disampaikan oleh narasumber, zikir itu tidak berhenti pada bacaan saja dengan lisan kita yang fasih, tapi kuatkan, internalisasikan. Zikir itu bukan bacaan saja, bukan sebutan-sebutan saja yang berulang kali dilakukan, tapi di sana di samping ada zikir lisan dengan mulut kita ya, ada zikir ya akal ya dengan pikiran kita. Maka ada istilah banyak di Quran dikatakan afala tatafakkarun ya, itu suruh berpikir, suruh gunakan akal pikiran kita. Jadi zikir itu adalah bacaan, zikir itu juga adalah pikiran. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan Tuhan yang paling aku takuti, paling aku ridhoi, paling aku cintai kecuali Allah saja. Di sini udah dikenalkan kita dengan ismul jalalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah zikirnya gitu kan. Ini zikir bacaan. Ya, kuatkan, masukkan, internalisasikan ya ke kalbu kita, ke batin kita. Maka lakukanlah ya zikir dengan, kalau pertama dengan bacaan, yang kedua dengan pikiran ya, sampai kita mendapatkan definisi, mendapatkan pengertian ya, memiliki rasa takut kepada Allah yang kita bersyahadat kepadanya, la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Siapa Allah itu gitu. Maka kalimatnya rubah gitu kan. Kita lengkapi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang lainnya, relasi yang lainnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya nikah saja deh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita berzikir syahadat ya, berzikir tahlil dengan kalimat ini, itu tidak sekedar bacaan aja itu udah ada di level pikiran. Siapa Allah? Wahdahu la syarikalah, dia yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Nah itu udah masuk ke pikiran kita gitu. Jadi makanya perlu pengetahuan tadi ya. Nah ketika kita ingin menginterasi lebih dalam lagi, merasuk ke dalam hati kita ya, zikir dengan perasaan itu. Indikasinya apa? Kita bukan sekedar terikat, bertemu ya, tapi bisa berinteraksi. Muncul rasa cinta di dalam hati kita. Maka kita cari kalimat zikirnya yang bisa kita baca dengan penuh perasaan kita. Ya. Maka kita dapat itu ada di dinding raudhah ya.
La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Pernah dengar kan? Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wa'dul Amin. Ini kalimat ini dibaca dengan perasaan, tidak semata dengan lisan, dengan mulut kita, tapi udah dalam tuh di perasaan. Kan di sana sudah ada apa namanya penjelasan ya. Ya. Siapa ya Pak Nabi Muhammad yang kita persaksikan itu dengan syahadah risalah. Ya. Kemudian kita juga apa namanya dalam bersaksi pada Allah juga ada penegasan Al-Malikul Haqqul Mubin. Dia adalah raja di raja yang nyata. Maka kalau kita mengenal dia sebagai raja di raja kita, ya kita siapa? Hamba. Ya kan? Nah, tinggal bangun hubungan ya hamba dengan Rabbnya untuk bisa beribadah dengan benar, untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu cinta pada Allah maka ikutilah aku. Maka ya harus kita gandengkan ya Muhammad Rasulullah itu sebagai ya as-sadiqul wa'dul amin. Yang benar, yang jujur, yang kita percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun kepadanya. Nah, itu udah muncul tuh di hati ini rasa iman itu. Ya. Maka puncak zikir itu adalah ketika ya, internalisasi masuk sampai ke jiwa kita, sampai bangkit kesadaran kita. Kalimatnya sesuaikan lagi. Ya, enaknya begitu ya. Kita dilengkapi dengan apa namanya bacaan-bacaan zikir-zikir yang sempurna. Tinggal kita cari ilmunya untuk mengamalkannya gitu. Tidak sekedar teori, tidak sekedar konsep ya, tapi nggak bisa aplikasi. Gimana yang menyambung pikiran dan perasaan? Gimana menyambung pengetahuan sampai kesadaran? Bingung prakteknya. Nah, kalau kita tahu ya dari cara bacanya itu udah enak. Sama salawat juga begitu. Ya, sebelum salawat. Yang kalimat tadi kalimat zikir kesadaran ini. Dengan zikir tahlil yang ke puncak itu adalah la ilaha illallah ya. Al-awwalul akhir Az-Zahirul Batin Muhammadur Rasulullah As-Sayyidul Kamil Al-Fatihul Khatim. Ini kalimat ini saya dapat dari zikirnya Syekh Abdul Hasan As-Sajili, dan ya saya mendapatkan itu dari bukunya itu. Khair. Jadi begitu juga salawat, begitu juga zikir-zikir yang lainnya. Pastikan ya itu mengaktifasi tidak sekedar lisan di mulut kita ini, tapi adalah akal pikiran kita, hati perasaan kita, dan jiwa kesadaran kita. Maka itu zikir itu perlu keahlian, perlu konstruksi ya tatanannya gitu kan, urutannya gitu. Di samping istighfar ada salawat, setelah salawat ada tasbih. Dari tasbih kita dengan kalimat subhanallah kita kenal siapa Allah itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Setelah kita kenal Allah, bagaimana kita membangun interaksi penghambaan kepadanya. Tasbihnya rubah lagi dengan subhana rabbi al-a'la wa bihamdi. Ketika kita mengenal dia dengan sifat al-a'la, maka kita muncul dalam hati perasaan kita kebutuhan, hajat, motivasi, keinginan ya menambah derajat, kedudukan ya, maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbi al-azim, rabbi al-azim. Ketika kita bertasbih kepada dia dengan asma al-azim, arti kita menyadari ada keterbatasan, kekurangan, kelemahan gitu kan. Maka dengan tasbih subhana rabbiyal azim dengan penuh perasaan, di situ ada harapan. Mengharapkan apa? Ya, kekuatan. Dengan azim itu Allah berarti kuat, Allah hebat, Allah bisa, Allah mampu segala sesuatunya, dan kita akses itu. Nah, gitu. Nah, zikir dengan apa? Jiwa kesadaran kita. Rasulullah ngajarkan kalimat lagi, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih
wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Sempurna. Ya. Nah, ini kan secara pengetahuan itu ya. Kita tinggal apa tanya? Tinggal aktivasi, jadi kan ibaratnya udah pegang, udah dapat kunci ini, tinggal buka aja. Buka akal pikiran kita. Ya, dengan tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kata Rasulullah, 2 kalimat ringan, berat timbangan amalnya, disukai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ini kalimatnya. Zikir ringkas subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ketika kita berzikir dan bacaan ini, itu mengaktifasi, membuka akal pikiran kita. Maka insya Allah nanti kalau kita menginginkan kecerdasan intelektual kita, zikir ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ingin lebih dari ini, ya kita zikirnya kuatkan lagi, tidak sekedar dengan akal pikiran, karena akal juga ada keterbatasan kan, dengan rasio, dengan logika, dengan pengetahuan itu akal. Kita ingin lebih dari itu, maka zikirnya dengan hati, perasaan kita. Bacaannya subhana rabbi al-a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini kunci membuka kecerdasan spiritual, ya. Membangun feeling, basirah, ya. Kasyaf nanti itu dapatnya itu. Nah, ini kalimat ini udah kita tahu, cuman belum terbangun di dalam motif, harapan, ya, strategi zikir kita. Nah, ada dikatakan Rasulullah puncak dari zikir itulah dikatakan sebagai sayyidut tasbih. Kalau istighfar ada sayyidnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Al-Quran surah-surah ada ummul kitabnya, ya. Bacaan zikir tasbih juga ada. Ini menjadi kunci, ya, membuka kesadaran diri kita. Dengan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Ya. Maka bisa dipraktekkan dalam salat kita. Ya. Kapan kita membaca bacaan tasbih? Saat puncak zikir kita di dalam salat. Aqimus shalah li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maka dibaca saat sujud dan saat ruku. Selama ini kita sudah membacanya. Di sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya kan? Di ruku kita sudah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, sekarang dapat pengetahuan tasbih yang lainnya. Gabungin aja. Di ruku, ya, kita baca, ya, sayyidnya, tuannya zikir tasbih subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Coba diperhatikan deh. Kalau kunci ini dibuka semuanya, kunci akal pikiran kita, hati, perasaan kita, jiwa kita, pasti khusyuk. Dapat khusyuk itu, dapat tumaninah itu. Dapat manfaat dari zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dapat solusi. Ya, kecerdasan dan lain sebagainya. Nah, begitu ya. Baik. Kembali kepada tema istighfar, ya. Jadi taubat itu tadi kembali kepada Allah, terbukti, ya. Kita bisa kembali kepada asal keaslian diri kita sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi, mendapat nikmat yang banyak, tak terhitung jumlahnya. Bahkan diberi amanah yang besar. Ketika ayat ini pun disampaikan, Allah membandingkan itu makhluk yang lain yang gede-gede, yang hebat-hebat. Sehingga kami telah tawarkan kepada langit, tinggi, besar, luas, ya, bumi, ya, tempat kita berpijak, tinggal, gunung juga besar. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal arda. 3 tuh makhluk yang disandingkan di situ. Fa baina ayyahmilha, mereka enggak sanggup
wa hamalahal insan, maka Allah berikan amanah ini kepada kita. Ketika kita tidak sampai kesadaran ini bahwa kita ini makhluk yang mulia, istimewa, hebat dibanding makhluk Allah yang lainnya, berarti ya mungkin kita belum dapat pengetahuan. Kalau udah dapat sudah dapat pengetahuan, mungkin belum tadi ya masuk ke akal pikiran itu, mendapat pengertian. Mungkin belum masuk ke hati perasaannya, mendapat pemahaman, atau mungkin belum masuk ke dalam jiwa ya kesadarannya, belum mendapat penghayatan. Jadi begitu ya metodologi, cara, strategi kita belajar. Iqra, bacalah, awal baca dulu, tapi nggak berhenti dengan baca. Bi ismi rabbika, gunakan ya metodologi dengan asma Rabbmu, sampai ke artinya sampai kita benar-benar mengenal Allah yang kita selalu besarkan, agungkan Dia, Allahu Akbar. Maka akbarnya itu di memori kita tuh kelihatan gitu loh, besarnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala, tercermin dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita, dalam zikir-zikir kita yang khusyuk akhirnya. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Jadi taubat itu maknanya besar, luas. Kembali kepada fitrah yang asli. Kenapa ya? Banyak Allah memberikan peringatan kepada kita. Pertama di ayat tadi, innahu kana zaluman jahula, karena manusia itu jahil, tidak ngerti, tidak paham, tidak sadar. Karena manusia itu zalim, ya tidak bersyukur atas nikmat karunia Allah berikan, tidak digunakan sesuai pada tempatnya gitu. Maka gagal. Ya. Maka nggak bisa menjalani amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am, mereka ya seperti hewan ternak. Nah, ketika Allah menggunakan istilah ini, berarti kita berarti ada manusia ya yang tidak menampilkan keasliannya sebagai makhluk yang mulia. Allah mengatakan dia ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah lagi. Nah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ini, ada tuh Allah mengumpamakan manusia dengan penampakan, dengan penyosakan seperti hewan gitu. Ya, ada kal-an'am, ya. Ada seperti keledai, ada seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, ya. Nah, itu dia. Nah, itu berarti palsu, manusia-manusia palsu. Taubatlah, kembali kepada fitrahnya. Keasliannya ya. Yang mulia bahagia, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kalau ayatnya mengatakan kul, katakanlah bi fadlillah wa bi rahmatihi, seakan-akan Allah ya ingin pengakuan dari kita. Nggak ada dalil ya, nggak ada argumentasi, nggak ada pendapat ya yang dijadikan sebagai landasan dia untuk dibenarkan ya, berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah innahu kana ghaffara, ghafurur rahim. Ya. Maka di Al-Quran juga ada disebutkan ya panggilan Allah tuh. Ya ibadi, ya. Kul, katakanlah. Yang pertama tadi kul bi fadlillah bi rahmati, Allah hendak mengingatkan kita bahwa fadilah rahmatnya sudah tersedia ya. Yang semestinya kamu bahagia gitu lah. Tapi kok nggak bahagia gitu. Padahal karunia rahmat sudah tersedia, melimpah ruah. Oh, berarti ada dosa yang menghalangi, ada maksiat ya yang menghalangi, ada kegelapan, ada kelemahan, ada ketiadaberdayaan pada diri manusia. Maka Allah panggil dia, kul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu dekat, tidak selayaknya, tidak sepantasnya kalian berputus asa. Itu dia.
Jadi strategi atau apa istilahnya ahdabnya, sasaran setan dalam menggoda manusia itu ya, ketika bisa membangkitkan rasa putus asa. Ya. Maka sebagai mukmin ya, sekecil apapun iman yang ada dalam diri kita itu, ya, pegang sekuat-kuatnya ya, untuk senantiasa berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi karim, inna rahmatallahi wasi'ah. Karena rahmat Allah itu dekat, rahmat Allah itu luas. Jadi mudah kita dapatkan. Karena itu ya, Rasulullah menggunakan kalimat lazim tadi. Malazima, yang membiasakan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa lazima. Supaya itu menjadi kebiasaan kita. Ketika kita melazimkan harus ada tadi ya, asa, harapan. Kenapa? Rahmat Allah dekat, nggak jauh. Siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, niscaya Allah akan mendekatinya dengan berlari, kan begitu. Ya. Jadi lebih responsif ya. Karena itu apapun dosa ya, maksiat yang terlanjur kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, ya, segera kembali kepada Allah. Ya, segera kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yaghfiru, fi'il mudhari'. Ya. Maka itu karena apa ya? Begitu terbukanya, begitu luasnya, begitu dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghajati istighfar, jangan tanggung-tanggung. Apalagi doanya pakai sayyidul istighfar. Besarkan sekalian. Bagaimana besarnya harapan kita dengan istighfar ini, dengan maghfirah ini? Ya. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Fat, liyaghfira laqallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni mereka atas dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang lainnya. Dosa masa lalu, masa kini, masa depan, itu udah ada maghfirahnya. Untuk bisa mendapatkan ini kita akses dengan lazima, kebiasaan untuk selalu beristighfar. Ya. Maka itu menjadi karakter orang beriman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan apabila ya, mereka terlanjur ya, melakukan fahisyah, kekejian atau kezaliman atas diri mereka, dzakarullah, dia ingat Allah. Dia beristighfar, dia berzikir istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Fastaghfiru dzakarullah fastaghfaru lidunubihim, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan adalah ya, selain Allah yang bisa memberikan ampunan, ya, hanya Allah saja yang bisa memberikan ampunan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau keniscayaan ya, kepastian manusia itu berdosa gitu kan. Ya. Dan kita selalu beristighfar ya. Maka dikatakan di ayat ini walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulangi kesalahan dosa yang sama. Ya. Kalau kita berdosa itu adalah keniscayaan, kepastian. Tapi jangan sampai kita berdosa yang kedua kali, apalagi ketiga kali, keempat kali yang berulang. Walam yusirru ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Jadi kalau berdosa yang lain mungkin bisa terjadi. Tapi kita dapat rumusnya itu. Dzakarullah, ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi prakteknya ya, ada doa, ada zikir, istighfar. Zikir istighfar ya, saya sudah menghimpun ada 9 tuh ya. Mulai dari astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pastikan dengan zikir istighfar ini kebuka tuh pikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita.
Ya, kita baca tidak dengan lisan saja, tapi dengan akal, dengan hati, dengan jiwa. Ya. La ilaha illa anta subhanaka anta waliyuna. Jadi kan di Quran dikatakan ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika Allah menjelaskan kita untuk ingat dengan kalimat zikir tauhid la ilaha illallah, perintah lanjutnya adalah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Beristighfarlah kepada Allah untuk dirimu dan orang-orang beriman. Maka itu kalimat zikir ya, istighfar itu gunakan kalimat tauhid. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, yang dizikirkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang ada di dalam 3 lapis kegelapan. Itu kan sebenarnya bisa kita ambil tadabbur ya. 3 lapis kegelapan ya. Itu adalah akal hati jiwa kalau dalam diri kita. Dibuka biar terang benderang dengan zikir yang kita baca ini. Ya kan? Orang yang jahiliyah itu adalah orang yang terkunci hati pikirannya, terkunci perasaannya, terkunci kesadarannya, nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah? Ketika dikasih fatham mubina, pembukaan yang nyata. Buka apa? Pikiran, perasaan dan kesadaran kita. Maka zikir itu harus masuk ke 3 aspek ini, ya. Jadi seperti itu. Nanti saya share di grup ya. Karena waktu juga sudah ini. Insya Allah semoga menjadi ilmu ya yang bermanfaat ya, meningkatkan keyakinan kita dan memperbesar ya manfaat dari amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.